Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 34. Saya Yogi Nugraha, 2470061111067. Kemudian ada rekan saya, Nabi Nadia Abinajahra, 2470061111079. Lalu ada Muhammad Iqbal Nugraha, 2470061111083. Dan ada Agnia Zahra, 2470061111090. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mata kuliah pemrograman web yang berjudul Burjau, Buruan Jawab, yaitu multiplayer quiz game yang bersifat real time dan bergaya arcade. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sisi front end dari proyek Laripin ini. Proyek Laripin ini menggunakan single page application yang berbasis React 18 dan Vite yang terhubung secara real time ke server melalui koneksi WebSocket, di mana kita menggunakan socket IO sebagai library-nya. Seluruh siklus navigasinya dikendalikan secara mulus dan terpusat oleh router utama pada file app.jsx. Alur antarmuka mengalir secara bertahap, mulai dari halaman pembuka, lalu halaman pemilihan avatar, hingga masuk ke halaman pembuatan lobby dan masuk ke halaman game utama. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan pada sisi server. Untuk backend-nya sendiri saya menggunakan Node.js dan Express versi 4.18.2. Dan untuk websocketnya sendiri saya menggunakan socket.io versi 4.7.2. Dan untuk autentikasi Google saya menggunakan Firebase. Sedangkan untuk database sendiri saya menggunakan MongoDB versi 9.6.2. Dan untuk deployment-nya sendiri saya menggunakan Railway yang dihubungkan langsung melalui GitHub. Di sini terdapat database MongoDB dan di sini terdapat GitHub dari project Burjau sendiri. Baik, saya akan menjelaskan proses autentikasi untuk website Burjau ini. Inilah tampilan utama yang akan ditampilkan ketika user mengakses link dari Burjau ini. Nah, untuk bermain, user perlu klik Play Now. Dan di sini terdapat 3 metode untuk login. Ada dengan Google, dengan email, namun bisa juga masuk sebagai guest atau tamu. Nah, apabila kita masuk sebagai guest, di sini terdapat beberapa batasan, terutama di pilihan karakter yang hanya tersedia 6 karakter. Dan ketika membuat room, di sini terdapat tulisan bahwa guest terkunci di 6 pemain, 10 soal, serta tingkat kesulitan hanya campuran. Namun, apabila kita login dengan Google atau email, maka ketika membuat room, kita bisa memilih lebih banyak karakter, dan kita juga bisa mengatur maksimal pemain, jumlah soal, serta berbagai tingkat kesulitan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan alur penggunaan aplikasi Burjau mulai dari halaman join, halaman lobby, hingga halaman permainan dimulai. Nah, pada halaman join ini, pengguna dapat menginputkan username, memilih karakter, membuat room, ataupun join room. Nah, untuk pengguna yang memilih peran sebagai host dapat mengklik tombol buat room. Nah, di sini pengguna yang memilih peran sebagai host dalam mode login dapat mengakses penuh untuk mengatur room permainan seperti menentukan maksimal pemain, jumlah soal, dan tingkat kesulitannya. Sedangkan untuk host pada mode quest, itu pengaturannya terbatas, di mana hanya 6 pemain, 10 soal, dan tingkat kesulitannya campuran. Nah, jika sudah, maka host dapat mengklik tombol buat sekarang.
Setelah room berhasil dibuat, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman lobby. Di halaman lobby ini, sistem secara otomatis menghasilkan kode room yang dapat dibagikan kepada pemain lain agar dapat bergabung ke dalam sesi permainan yang sama. Selanjutnya, pengguna kedua membuka aplikasi menggunakan akun berbeda lalu memilih menu Join Room. Nah, pengguna di sini memasukkan kode room yang telah diberikan host sebelumnya. Lalu klik Join. Setelah kode valid dimasukkan, pemain akan langsung masuk ke lobby yang sama secara real-time tanpa perlu refresh halaman. Pada bagian daftar pemain, sistem menampilkan seluruh anggota room berserta status online mereka secara real-time. Nah, di sini juga host memiliki label khusus dan hak akses tambahan seperti memulai game atau mengeluarkan pemain dari room dengan mengklik tombol X ini. Nah, selain itu terdapat fitur chat real-time yang memungkinkan seluruh pemain saling mengirim dan menerima pesan secara langsung sebelum permainan dimulai. Jika semua pemain sudah memasuki lobby, maka host dapat mengklik tombol mulai game untuk memasuki halaman permainan. Nah, pada halaman permainan ini, di bagian atas layarnya terdapat nomor soal, timer, dan poin dari pemain tersebut. Nah, setiap soal berbentuk pernyataan, di mana tugas pemain adalah menilai apakah pernyataan tersebut itu benar atau salah. Jadi misal muncul pernyataan tentang faktor tertentu, pemain tinggal pilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, saat pemain menekan tombol, karakter mereka langsung bergerak ke zona pilihan secara real-time. Semua pemain bisa melihat pergerakan satu sama lain secara langsung. Nah, setelah timer habis, baru muncul banner yang menunjukkan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Pemain yang pilihannya sesuai dengan fakta sebenarnya mendapatkan koin 100. Lalu game otomatis lanjut ke soal berikutnya sampai 10 soal selesai. Nah, jika 10 soal sudah selesai, maka di akhir game akan muncul leaderboard dan podium juara berdasarkan total poin yang dikumpulkan. Nah, di sini juga ada tombol untuk main lagi atau kembali ke menu. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait proyek akhir mata kuliah pemrograman web. Semoga proyek ini bisa mendorong kami agar lebih giat lagi belajar, dan semoga juga proyek ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang.